kembali di Malam Harmoni. Hari ini agak berbeda karena kita menggunakan studio baru. Studio 2 kan disuruh 3. Studio 2. Studio 1 kan situ, studio 2 sini. Biar enak kita lepas masker aja ya, Pak ya. Oke, biar nggak sesak lepas. Jadi pada malam ini Malam Harmoni kembali membahas album-album terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Kali ini yang akan masuk pada pembahasan adalah albumnya Kus Plus yang bertajuk Deg Deg Plus. Dedet 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 dedet. Nah, itu. Oh gitu ya lagunya. Nah, jadi di sini kita bersama dengan narasumber Pak Masno, kemudian ada Deden penjual apa deh? Tembakau. Barukuan.bdj. Kemudian ada Mas Hafiz. Waduh. Mas Hafiz kerja di mana, Mas? Saya kerja di kantor keuangan. Wah, kantor keuangan, PNS. Orang kaya. PNS. PNS. Alhamdulillah, Pak. Iya. Dan ada Uji, gitaris, aktor, dan hal-hal yang bertalenta lainnya. Berarti kita ini Multidimensi. Multi-genre. Nah, pembahasan musik ini akan dibahas oleh orang-orang yang tidak hanya berlatar belakang musik tapi juga berlatar belakang tembakau. Ya kan? Asik tuh lah. Berlatar belakang keuangan. Saya berlatar belakang buku. Latar belakangnya buku. Oh iya boleh. Boleh. Berlatar belakang. Boleh aja. Dan juga ada uji latar belakang apa sih? Latar belakang customer. Customer kopi-kopian. Pak ngopi. Jadi untuk memulainya, tadi sebenarnya sudah mulai ya. Untuk memulainya dipersilahkan kepada Pak Masno. Saya ngapain nih? Minum Pembukaan. dulu, Pak. Minum dulu. Iya. Boleh mau minum dulu, makan dulu bisa Pak. Ditunggu aja Pak. Ya, ini sebenarnya materi yang kita bahas itu materi yang sangat kuno gitu ya. Iya. Tadi kita kan sudah putar beberapa daftar lagu dari album Deg Deg Plus. Nah mungkin untuk memulai membincangkan album Kus Plus ini, saya ingin mengingatkan profil album ini. Pertama, album Deg Deg Plus itu dirilis tahun 69. 69. Jadi ya sekitar 40-an tahun ya yang lalu. Itu menandai berdirinya atau munculnya Kus Plus dengan nama Kus Plus. Sebelumnya Karena sebelumnya ya orang-orang ini bersaudara. lebih dikenal sebagai Kus Bersaudara. Ketika sebelum Kus Plus belum ada drummer yang baru ya, Iya. Muri. Tapi ketika Muri ini masuk menggantikan drummer yang lama, Nomo Kuswoyo, kemudian bergantilah nama mereka menjadi Kus Plus. Dan album yang digarap mereka yang pertama kali keluar adalah Deg Deg Plus. Kalau kita dengar tadi, mungkin nanti macam-macam tanggapannya atau bagaimana teman-teman mengomentarinya. Tapi tentu saja ada sound-sound yang jadul, lalu aransemen-aransemen yang 70s gitu ya. Iya. Atau sebenarnya 60s. Ada rasa-rasa Beatles, ada rasa-rasa Rolling Stone, juga mungkin Bee Gees yang Iya. karena kemudian Kus Plus juga banyak disebut orang sebagai Bee Gees-nya Jawa ya. Jadi Bee Gees tapi Jawa. Karena memang kita merasakan aransemen gaya menyanyi mereka itu lekat dengan kultur Jawa.
menariknya di luar apa album Dedek Bass ini, sebenarnya kalau kita bicara Gus Plus itu banyak hal yang menarik, banyak hal. Yang paling mudah adalah popularitasnya. Iya. Betapa tidak Gus Plus itu tahun 74 dalam 1 tahun mengeluarkan 23 album. Jadi 1 bulan ada 2 album yang rilis. Dan ini belum mungkin dicatat di Guinness Book atau apa gitu. Mungkin grup band yang paling produktif sepanjang masa Di Indonesia. Nah, khususnya ya, Pak. tapi kita sebenarnya juga bisa kritis. Artinya kan ini kaitannya dengan industri rekaman musik saat itu. Betapa Gus Plus menjadi mesin uang yang sangat baik. Meskipun kemudian kita tahu secara ekonomis personil Gus Plus juga tidak begitu Kaya. ya glamor karena kondisi hak cipta dan penghargaan apresiasi terhadap musisi kan berbeda dengan era sekarang. Nah itu latarnya ya. Tapi kembali lagi kenapa album ini harus kita bicarakan dalam konteks berada di urutan keempat dari 150 itu karena memang dari album ini di era itu di Indonesia mewakili apa gaya baru di dalam musik pop ya. Ketika itu demam-demam Beatles dan Rolling Stones. Dan Gus Plus ini semacam mewakili itu di era itu ya euforia terhadap kebebasan bermusik pasca Orde Lama. Karena Orde Lama ketika mereka di Gus Bersaudara itu ya harus benar-benar harus nasionalistik, gaya-gaya Amerika, British sangat ditekan. Nah, ketika Orde Baru masuk, ini 69 ya, itu liberalisme kan sudah mulai. Nah, itu mempengaruhi bagaimana Gus Plus membuat lagu dan kelihatan mereka condongnya kan ke musik-musik populer di dunia ya Beatles, Rolling Stone. Saya kira itu ya profil dari Gus Plus dan konteksnya kenapa Dedek Bass itu ditempatkan. Jadi ini penting di dalam mempengaruhi kemudian band-band yang lain di era itu. Jadi semacam menjadi panutan acuan gitu ya. Nanti panjang kemudian perkembangannya Gus Plus kan sampai tahun 80-an. Hampir 20 tahunan, Pak. Ya sampai tahun 2000 kan masih mereka eksis juga. Iya. Sampai jadi ini makanya saya tadi bilang membicarakan Gus Plus itu membicarakan sesuatu yang besar di dalam musik populer Indonesia. Itu sementara komentar saya ya, mungkin teman-teman yang lain boleh berkomentar apa yang menarik ini dibahas di album ini atau apa. Sebelumnya nih Pak ya, Mas Hafiz pernah dengar lagu-lagu Gus Plus nggak? Pernah sedikit dan terbatas. Saya Contoh judul ya. Yang paling ingat adalah yang Diana. Iya. Siapa yang tidak tahu Diana ya? Diana. Tadi malam kita nyanyikan itu. Tadi malam dinyanyikan bersama Kak Agus. Apa lagi Mas? Ini ya, saya kan kelahiran 8 ya. 85. Jadi saat lumayan Gus Plus sedang tenar, saya masih kecil dan nggak tahu. Saya baru mendengarkan lagu-lagu Gus Plus dan itu sekedar lewat aja. Ketika mungkin saat SMA, saat kuliah itu selintas-selintas saja. Yang membuat jadi tahun 80-an pertengahan sampai akhir mungkin awal 90-an berarti kan sayup-sayup atau ya Gus Plus masih ada gitu kan. Masih bisa disimak. Saya masih kecil dan belum nggak terlalu intens ke musik. Saya bukan yang penikmat musik yang beneran itu, jadi sekedar yang populer ya itu yang saya dengarkan gitu loh. Nggak sampai kembali apa gitu. Iya. Ya itu. Diana. Iya. Menarik ya. Diana memang sangat populer ya. Tapi populer.
Itu kalau tidak salah kan setelah Deg-Deg Plus berarti. Setelah, iya, jauh, Iya. jauh. Saya tadi mendengar keterangan Bapak Sumasno bahwa Deg-Deg Plus tahun 69. Ya, Diana berarti setelahnya, sudah tahun 70-an. ya 74, 75 gitu ya, sekitar itu ya. Yang menarik dari Diana apa? Menurut Mas Hafiz saja. Diana ini unik karena tadi Bapak Sumasno menyinggung bahwa Kos-Plus ini Jawa sekali Pak ya. Iya. Bijisnya Jawa. Iya, Bapak ada Sumasno menyebut terikatan emosional dengan band. Bijisnya Jawa. Bahkan beberapa judul lagunya pun ada yang suku-suku Batok kalau nggak salah ya. Terus apalagi itu yang lagu-lagunya Jawa, beriraman Jawa. Tetapi kenapa dia menciptakan lagu berjudul Diana? Diana adalah nama perempuan yang bukan tidak khas iya, Jawa, bukan itu khas tidak Jawa. mungkin perempuan Jawa. Iya. Liriknya kan begini. Diana putri paman petani. Paman petani. Diana putri paman petani. Di Jawa tidak ada nama putri Paman anaknya petani, Anaknya namanya petani Diana. kok Namanya Diana. Tidak ada. Oh, iya. Tidak lazim, Tidak tidak lazim. ada, betul. Tidak lazim dan tidak ada bahwa anak perempuan seorang petani di Jawa namanya Diana. Pada zaman itu Pada zaman apalagi zaman itu. Semestinya Mustahil, namanya kan, siapa? Namanya Sri. Sri. Ya. Sri. Mulyani. Mulyani. Iya. Yang A apa, Pak? Gimana? Yang A. Maksudnya? Ini kan Diana kan Oh. mungkin keperluan irama mungkin lah. iya. Keperluan Paling larik. ya siapa? Mulyana, dia kalau Mulyana cowok. Enggak, tapi masalahnya begini. Diana itu enggak umum. Iya, Untuk iya. nama seorang putri paman petani di Jawa. Terlalu Eropa namanya lah. Ini siapa Diana ini? Saya lihat itu terbit. Saya nggak tahu albumnya keberapa, yang jelas itu kalau nggak salah rilis tahun 73. Ada apa di tahun 73? Nah, Ada apa di tahun 73? Iya, iya, ketika- iya, iya, iya. Ketika Kos-Plus merilis Diana. lagu Diana itulah. Ada apa? Ada perang dingin antara Uni Soviet dan Oh, Barat. dingin ya. Oh, Ini konteks sampai global sampai ya. ke situ, Ya. sampai ke situ. Konteksnya Waduh. begini. Iya, 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 iya. Konteksnya begini. Kalau ini penafsiran saya saja. Saya bukan ahli sejarah juga. Ini Karena, menarik, ini menarik. karena di sini pasti ada yang lebih pintar sejarah ya. Iya, iya, iya. Itu kayak situ. Pada tahun 73 Hmm. saat itu adalah gencar-gencarnya perang dingin antara blok timur dan blok barat. Iya, Pada zaman Presiden Soekarno, Indonesia cenderung ke blok timur. timur. Setelah Soekarno lengser, Barat. bandulnya bergeser ke arah Barat. barat, ke blok Iya, iya. barat. Afrika. Blok barat adalah blok kapitalis dan liberalis, blok timur adalah blok komunis. Amerika sangat khawatir bahwa Asia Tenggara akan jatuh ke tangan komunis. Iya, Karena iya. saat itu Kamboja sudah, Vietnam Sudah. Sudah. sudah, iya kan? Indonesia. Tinggal sedikit lagi Indonesia. Kalau sampai jatuh selesai Asia Tenggara. Di Indonesia ada yang masih komunis. Apa itu? Timur, Timur Leste. Dia masih Sosialis. sosialis karena masih dikuasai partai-partai yang komunis. Karena takut Timur jatuh ke tangan komunis, blok barat dalam hal ini Amerika menyupport Indonesia supaya berani mencaplok Timur Leste, Timur. Tentunya konteksnya bukan mencaplok dan invasi, itu kan sangat kasar dan vulgar. Iya. Sangat imperialis ya. Tentunya itu konteksnya adalah saudara, mengembalikan saudara yang lama nggak ketemu, katakanlah gitu. Tapi apa langsung terjun? Enggak. Pertama adalah infiltrasi, yaitu penyusupan dulu. Itu penyusupan Berat. gini, maksudnya begini, ini akhirnya jadi Iya, enggak apa ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Menarik ya. Menarik Penyusupan, akhirnya. agen intelijen tahun 73 ke Timur Leste adalah seorang dari Jawa jatuh cinta kepada putri paman petani di Timur Leste yang namanya Diana. Kalau di Diana, di Timur Leste, di Timur kan nama Diana itu umum. Iya, Raul Lemos kan. Ya, nama Diana itu umum. Saya membayangkan ini dalam bayangan saya, seorang agen intelijen dari Jawa menyusup tahun 73 ke Timur Leste,
misi infiltrasi, dan dia jatuh cinta pada putri paman petani yang bernama Diana. Akhirnya ketahuan paman petaninya marah, ya kan? Iya, iya. Paman petani marahku Dibenci. paman petani marahku Ku dibenci. Iya. Diana, dan seterusnya. Liriknya kan seperti itu. Akhirnya terus menciptakan, terinspirasi dari kisah itu menciptakan lagu Diana. Oke, itu satu. Pada akhirnya tahun 75 Indonesia secara resmi menerjunkan pasukan ke Dili. Oktober 75 kalau nggak salah ya, Oktober 75 langit Dili hitam karena dipenuhi oleh pasukan payung. Ada sebuah memoir dari wartawan, langit Dili hitam penuh dengan payung-payung berwarna hitam. Itu pasukan terjun dari pesawat yang terjun ke. Iya. Kemudian dari laut ditembaki oleh angkatan laut Indonesia, dibombardir tahun 75. Kemudian Ini perebutan ya, diambil alih gitu ya. diambil alih, intinya bahwa Timur diserang, diambil alih dari kekuasaan Portugis saat itu ya. Yeah. Diambil oleh Indonesia. Di situ kan ada berbagai milisi-milisi lokal bertempur di situ. 75 resmi Dili direbut, tapi kan nggak selesai, masih sampai tahun 76 kalau nggak salah. Itu kan masyarakat setempat juga pecah ya, ada yang Iya, berpihak ke RI, ada yang berpihak ada siapa RI. itu tokohnya yang kemudian terkenal Hercules kan? Ada ya, 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 iya kan? itu. Nah, itu Ayo, akhirnya gini, ada pokoknya itu. para operator lapangan Ya. itu namanya operasinya operasi Seroja. Nama Iya, iya. operasinya Seroja, Serongan aja. seorangan aja. Oh. Eh, Oh, ini beneran Serongan aja lah. enggak, yang enggak lah, Seroja. Oh, halo kayak. Jadi gini. Kemudian setelah berhasil direbut, Dili berhasil direbut, terus menciptakan lagu. Judulnya Da Silva. Da Silva. Ya, coba diputar Mas. Ada itunya enggak? Ada? Da Silva. Anggap ya. Da Oke. Silva. Iya, Kan, iya. ini kan ada Iya. dua nama yang non Jawa, non Non-Jawa. Indonesia. Diana dan Da Silva. Da Silva ini kalau katakanlah kalau Diana adalah samar-samar, nggak menyebutkan secara langsung. Tapi di lagu Da Silva itu jelas langsung bahwa selamat datang kembali Timur Leste, selamat datang kembali ke pangkuan Republik. Itu jelas di liriknya lagu Da Silva plus tahun 76 kalau nggak salah. 76 atau 75. 75 kalau nggak salah. Wah, ini menarik. Ini Itu gamblang, memang gamblang. menarik. Diciptakan sekali. oleh Plus. Lagunya, liriknya menceritakan kembalinya Timur ke RI. RI, iya. Itu silahkan di googling, itu liriknya jelas sekali. Akhirnya jadi sesuatu yang menarik, pala ketika nama Diana nih akhirnya dikaitkan Iya. ke Iya, peristiwa yang boleh dibilang bersejarah lah ya jadinya. Dan yang jadi pertanyaan saya itu gini, kenapa Pos Plus sebagai grup band kok mau-maunya bikin kampanye budaya, Oke. bikin Iya, iya, iya. propaganda, katakanlah lagu propaganda mendukung tentara saat itu, mendukung Republik Indonesia, mendukung tentara Republik Indonesia saat itu mencaplok Timur. Itu kan propaganda, Pak. Dalam artian perang psikologis, mempengaruhi psikologi massa. Kultur lah. Kultur, nah. Lewat apa? Lewat lagu. Nah, lewat Iya, lagu. iya. Kenapa kok mau? Cuma memang kan kalau kita berbicara invasinya invasinya luar itu kayaknya pasti masuknya lewat budaya-budaya populer kan. Kalau melihat lah, karena ada lagi musimnya invasinya imperialisme yang militer lah, yang militer, perang dan lain sebagainya. Maka yang masuk lewat budaya populer itu menurut aku paling anu loh, maksudnya paling aman pada tahun itu kayak. Ya, ini menurutku Berapa tahun? dia 3 tahun. 3 tahun deh, dari 69 ke 72 lah. Ya. Ini kita kedatangan saudara Munir kan ke sini Nir. Ini yang si siapa ya, belum komentar apa pers dari Oh iya. Udah, ini
mohon izin ke Santai aja Sini kalau aja. masih mau Santai stay di ya. sini monggo, kalau mau ke Oh iya, mana mau ke situ dulu ya. Saya monggo. sama teman-teman. Makasih. Oh Terima iya. kasih. Iya. Terima kasih Diana dan Da Silvanya. Diana, Waduh. Diana dan Da Silva silahkan di googling itu Iya. liriknya jelas, terutama Iya. yang lebih jelas Da Silva itu gamblang sekali. Ini yang katanya tadi nggak paham musik tadi. Pak. Nah, ya karena tahunya cuma 2 itu aja. Iya. Makasih Pak Ini Armando. ini Iya. esensi musik paham. Esensi musik paham memang Tapi iya, betul, betul, betul. ya bentuk musiknya nggak penting kan. Iya. Makasih Mas Hafiz. Makasih Pak Armando, Iya. Mas. Terima kasih, Mas Hafiz. Hati-hati Mas. Agak geser dikit. Mas Munir gabung aja. Gabung, Ya, Munir. Masuk frame. Nah setelah kita bahas tadi kan yang dikatakan Mas Hafiz tadi bahwa ternyata Kus Plus ini konspirasi lah. Maksudnya konspirasinya adalah agen intelijen. Sebagai golongan ini agen intelijen. Sebagai golongan milenial, Deden. Gimana, Den? Kalau tahu Kus Plus itu pas waktu pertama kali lebih main drum band sebenarnya. Main drum band pada saat itu ada membawakan SMA. Ya, zaman SMA. Masih kuliah, Pak. Gua? Ya. Itu lagu yang berjudul Mari Berjoget, ya gitu. Itu dimainkan pertama kali waktu kelas 1 SMA, Pak. Terus dimainkan dalam bentuk drum band. Dalam bentuk drum band malah. Oh iya iya. Jadi kalau dari segi lagu aslinya itu malah belum dengar, tapi cuman sekilas lagu drum band. Lagu siapa ini judulnya? Lagu Kus Plus, judulnya Mari Berdendang Mari gitu. Berjoget. Mari Berjoget ya, Mari Berjoget. Kalau liriknya malahan nggak tahu, cuman baca partiturnya, mainkan, udah gitu. Iya. Oh artinya ini memang bukan berasal dari pencarian Ya, personal ya loh Pak. Gitu. Tapi gitu ya, internal. menurut Ya berarti Deden. setidaknya Deden ini yang generasi kemudian generasi 2000-an gitu ya. Iya. Ya setidaknya tahu kan Iya. Plus dari manapun. Dari mana? Ya kebetulan dia kenalnya dari Drum band. aktivitas drum band. Ya sebenarnya aktivitas drum band, entah musik apapun itu kan sebenarnya menampung hal-hal yang populer. Nah, salah satunya Kus Plus masuk di situ. Nah, dia Iya. kenalnya lewat situ, tidak langsung mendengarkan lagu Kus Plus langsung. Iya. Karena memang ini kan generasinya jauh. Sangat Iya, jauh, iya. Bang. Sangat jauh. Jauh sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong pencarian malah, ngomong-ngomong tampungan musik-musik populer, ulun dulu kan pernah mendengar Kus Plus tuh dari Abah. Jadi waktu Abah, Mama kan bernyanyi. Jadi waktu itu lagunya tuh yang Manis dan Sayang itu. Cuma waktu itu nggak ada tahu judulnya. Nah, SMA mulai mencari-cari dengan keterbatasan internet lah waktu itu. Tapi sudah mulai mencari di YouTube apa segala macam gitu. Dan memang asik kayak itu namanya lagunya. Jadi dari keluarga ya Dari keluarga. kenalnya. Cuma akhirnya kan kada yang terlalu mendalami benar karena musik populer pada masa ulun itu kan pengaruh Sudah, barat iya, kuat sudah. benar waktu itu. Berkembang. Iya. Hollywood terutama lah. Maksudnya kayak bubuhan Amerika kan. Menarik. Uji kayak apa Ji? Wah, ini uji ulang kan. Apalah mungkin dari segi genre Pak. Kalau kita tadi malam kan ngejam sambil dengar langsung dari YouTube loh Pak. Dari genre itu banyak menyatakan bahwa Kus Plus ini agak ke The Beatles sama Rolling Stone ya. Nah Pak, apakah itu ada salah satu misi bahwa mereka tuh sebenarnya bukan meniru atau terinspirasi dari itu sebenarnya Pak, akarnya Pak? Itu semacam ingin mendeklarasikan bahwa musik yang kami bawa, kami terinspirasi dari moyang kami juga gitu, itu Tillman Brothers yang secara usia itu lebih duluan daripada Beatles dan Rolling Stone. Iya. Ya nggak, menurut saya nggak apa-apa begitu. Cuman kalau dalam konteks populer, jadi begini, dalam konteks musik populer apapun
yang dibuat sebagai lagu atau pertunjukan, ya inspirasinya adalah materi-materi yang populer. Nah, di era itu tidak ada nama Tillman Brothers. Tillman Brothers ini kan populer setelah tahun 2000-an, orang baru kenal. Tapi pada saat itu ya dia aktivitas di Holland, ya di sana, dan orientasi musik populer di Indonesia tidak ke Belanda. Karena di konteks musik populer global, musik Belanda itu apa? Nggak ada. Yang menguasai adalah ya British. Ya. Inggris. Itu tadi Beatles, Sama Rolling Stone, yang pop ya Bee Gees. Nah, saya kira tiga itu. Nah, kemudian kalau dikait-kaitan ke Tillman Brothers yang ya kurang lebih sama daerah itu, ya sebenarnya kita juga bisa mencari hal-hal lain. Nih. Mungkin saya nggak berani bilang ingin meneruskan Tillman Brothers karena latar kulturnya juga beda ya. Tillman Brothers itu kan ya keturunan Ambon atau mana gitu ya, yang memang besar di Belanda dan mereka lebih duluan ngeband ketimbang Rolling Stone kan. Jadi ini konteksnya bukan soal nasionalisme, bukan soal itu. Kebetulan aja itu ada peranakan orang Indonesia di sana. Menurutku sih gitu. Artinya ada persinggungan Ada. antara Tillman Brothers lawan Gus Plus Jawa. Pernah juga kan melihat tapi itu sudah dia di era-era 2000-an juga melihat Tillman Brothers tiba-tiba di TV ada yang menyampaikan kalau ada grup band Indonesia berdarah Indonesia aja ya. Berdarah Indonesia Tillman Brothers ya. Jadi gini loh. Gila, mainnya jadi sampai naik ke drum. Agak tidak mungkin Tillman Brothers didengar oleh orang Indonesia saat itu. Lewat mana? Kan musik luar itu masuk ke media mainstream. Yang bisa masuk adalah musik-musik yang paling populer. Tillman Brothers tidak masuk menurut pengetahuan saya gitu. Jadi generasi sekarang ya gampang saja menelusuri itu. Tapi saat itu beda konteksnya. Persoalan teknologi kan gitu. Lawan izin kan kira-kira sulit juga kira-kira zaman Orde Lama itu. Masuknya budaya populer itu kan waktu itu setahu Soekarno keras tegas bahwa budaya Amerika itu kada boleh masuk kan sampai yang go to hell with your age. Nah, ketika Orde Lama ini Kus Plus kan masih Kus Bersaudara. Kalau kita dengarkan lagu-lagu Kus Bersaudara ini lebih dekat ke Everly Brothers. Yang lebih pop, lebih mengandalkan duet vokal gitu. Lalu Bee Gees juga mungkin. Masih musik-musik pop biasa, musik-musik romantik gitulah yang belum banyak pengembangan beat-beat dari Beatles yang melambangkan ekspresi anak muda yang berandalan gitu ya. Karena konteks itu di Orde Lama kan memang Soekarno dengan garis politiknya kuat ya. Sampai ya musik-musik yang semacam itu yang dianggap mewakili Barat kan di Berangus. Soekarno menyebutnya musik-musik macam itu kan ngak-ngikok gitu. Ngak-ngikok. Itu telinga dia. Ya, kalau nggak salah ada ya bercandaan aja Guyon. Kalau ngak-ngikok berarti ya pemain biola itu kan yang dilarang karena ngak-ngikok itu kan suara biola. Kami kan main band jadi yang dilarang gitu. Ya di era itu kan ya rambut-rambut ini Orde Baru ya mungkin ya, rambut-rambut gondrong juga dilarang. Jadi situasi politik sebenarnya sangat mempengaruhi ya perkembangan musik dan sebenarnya saling bisa mengisi gitu. Pada satu sisi politik juga bisa memerlukan dan memanfaatkan dunia seni untuk kepentingan nasionalismenya. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Hafiz ya. Iya. Itu langsung tadi. Iya. Tiba-tiba habis bahas Kus Plus, Diana langsung ke persoalan Timor Leste. Iya. Soal tantangannya. Sedalam itu lah. Semacam konspirasi dan intelijensi. Iya. Intelijensi. Intelijen. Asia, ulun
pribadilah hanya mendengar di Mas Hafiz tadi bahwa akhirnya kisah karena tadi Mas Teguh Diana kisahnya itu di Timor Leste aja yang jadi inspirasinya Plus. Plus. Liriknya padahal simpel kan. Simpel kan padahal. Ternyata misinya tuh. Kalau lu pribadi gak ada sampai berpikir ke situ kan? Maksudnya Diana sudah kayak gitu lah mungkin karena ulun hidup kan sudah ada orang pengarang Diana, orang pengarang Angelica kan banyak di SMA lah. Makanya dari satu sisi analisis semacam itu ya logis-logis saja. Iya. Tapi ya sampai pada logis. Secara faktual benarkah? Kan kita nggak punya data. Jadi tidak semua hal yang logis benar ya. Atau faktual gitu. Iya. Karena ini kan tadi persoalan teori konspirasi, persoalan dunia intelijen yang memang Kabur. ya teori berbeda dengan fakta ya. Kembali lagi pada musik itu kan kadang kalau kita maksudnya ketika ada kejadian ini habis itu kadang lawas muncul musik ini kadang kalau langsung dikatakan serta merta oh ini terinspirasi dari sini kan kadang kalau juga itu asik Bang memang sebenarnya. Zaman itu ini loh. Zaman itu musik jadi kultur nggak Pak? Misalnya kita masuk era 90-an kan Pak, karena ada namanya grunge, punk gitu segala macam. Itu jadi lifestyle gitu loh Pak kalau genre-genre kayak Kus-Plus gitu. Kalau kalau dalam konteks populer iyalah. Jadi ya melalui Kus-Plus kan anak-anak muda semacam punya media ekspresi ya. Remaja saat itu ya anak-anak muda lalu main rock and roll, main band, bersuara lantang, juga mewakili romantismenya gitu. Style-style itu saya kira menjadi kultur populer juga ya. Buktinya apa? Buktinya kan mereka sangat dikenal di era itu. Tapi kalau persebarannya secara geografis aku kurang tahu ya. Kalau konteks Jawa iya mungkin ya. Karena sekali lagi bagaimanapun mereka kalau dilihat dalam kacamata etnik itu kan lebih condong ke Jawa gitu ya. Kalau kita lihat gaya bernyanyian Kuswoyo yang lafal medoknya itu, pertanyaannya apakah popularitas Kus-Plus ini juga bernasib sama di daerah lain, misalnya di Banjarmasin atau di Medan. Nah itu mungkin nanti bisa kita bahas. Ada juga band-band lain yang sejaman dengan Kus-Plus yang mewakili daerah, misalnya ada anak muda dari Medan, The Mercy, Spanbers, Panjatian Bersaudara. Lalu ada yang mewakili dari dunia timur, ada Black Brothers. Jadi itu kayaknya begitu. Dan itu sebenarnya patronnya Kus-Plus. Iya. Di dalam industri kan mereka menjadi mesin ya, mesin ya jualan. Tadi sudah saya sebut tahun 74 Kus-Plus itu setahun itu mengeluarkan 23 album, artinya sebulan 2 album. Jadi yang dikeluarkan itu ya mulai dari lagu pop Jawa, lagu instrumen, lagu anak, lagu Natal, lagu apa-apa gitu. Sampai lagu kalau sekarang mungkin album religi gitu ya. Dulu itu namanya lebih sangat spesifik ke ya Muslim Islam gitu. Jadi pop kasidah. Kus-Plus ini kan kita tahu dia non Muslim, keluarga non Muslim. Tapi di era itu enggak ada persoalan, dia nyanyi album dengan irama padang pasir, dengan lirik-lirik yang ada teks-teks berbudaya Islam, termasuk yang lain, Aka dan seterusnya juga bikin pop kasidah meskipun basic musiknya itu rock gitu. Jadi ketika masuk ke industri rekaman ya sudah nggak mau tahu. Karena kembali lagi kalau itu kan persoalan komersil. Iya. Tuntutan pasar lah. Mau duit nggak gitu. Iya, asik memang sebenarnya. Ya kemudian di era dekade selanjutnya publik terkejut ketika Ahmad Albar menyanyikan lagu Padang Pasir, ya kita sebut dangdut gitu. Zakia. Itu kan sangat kontroversial. Goncang itu publik rock gitu.
Tapi ini kan persoalan dunia industri ya, persoalan uang. Munir baru datang. Silakan dilanjutkan Munir. Enggak, gue pengen tanya aja sebenarnya kalau kan Pian tadi nyanyi apa bilangnya khas Jawa nyanyinya. Nah, yang masa mendoknya aja atau memang gaya bernyanyinya gitu? Di mananya khas Jawanya tuh di mananya? Dari langgam gitu. Saya maksudnya gitu. Ya, kalau dicari-cari ya ada lah yang lain. Misalnya di album-album keroncong itu juga masih muncul kejawaannya itu. Kalau kita lihat album keroncong yang diaransemen oleh grup band lain itu sangat berbeda rasa etniknya itu. Lalu spesifik Kus Plus mengeluarkan album-album pop Jawa, volume 1, volume 2, volume 3. Ini juga diikuti oleh grup-grup yang lain yang non Jawa, misalnya orang-orang Batak apa. Itu juga bikin pop Jawa. Ini bukan persoalan kultur, ini persoalan duit. Iya. Ya kalau didengarkan sekarang yang kelihatan mana yang benar-benar ya ini Jawanya terasa ya Kus Plus. Yang lain ya karena latarnya bukan Jawa gitu. Ya meskipun laku-laku saja, mungkin fans-fansnya sudah ada gitu kan Di daerahnya masing-masing malah. Mungkin tuh kembali pulang lah, maksudnya zaman dulu itu kan budaya tuh kada seberbaur sekarang kan. Iya. Maksudnya masih jelas garis-garisnya. Iya, ketika Jawa, ibaratnya dunia Banjar, Batak. wilayah itu masih terpisah kira-kira gitu. Iya, ya. masih terpisah. Sekarang kan sudah ada lagi Sudah. kan, ada imigrasi dan lain sebagainya kan sudah bercampur kan maksudnya ibaratnya. Ya. Terus kalau masalah ini Pak, tongkrongan atau geng kan kalau kemarin Bian bilang di LCR itu anak-anak pegangsaan. Kalau ini Cosplay dari geng mana? Apakah mereka memang ada kultur geng senimannya juga samping-sampingnya atau gimana? Ini kan era Kus Plus ini kan sebelum yang anak-anak gedongan tadi ya, yang pegangsaan, yang di jalan apa gitu kan, yang orang-orang. Nah, Kus Plus ini agak beda. Ini kan dari keluarga, ya sebenarnya keluarga menengah ke atas ya, karena bapaknya kalau nggak salah pegawai bank gitu. Asal Tuban. Tuban itu kota pesisir di Jawa Timur. Tidak seramai kota Surabaya, kota kecil gitu. Mereka kemudian hijrah ke Jakarta. Aku kurang persisnya, tapi sebenarnya itu ya asalnya dia bukan dari petani atau bukan begitu. Nggak mungkin petani hijrah ke Jakarta di era itu gitu kan. Tapi ketika di Jakarta, dunia kota ya sudah berubah. Mereka juga susah juga. Kalau cerita-cerita dari mereka sebenarnya dia tidak popularitas dia tidak keluar dari tongkrongan urban gitu. Jadi dia hanya ya polos sederhana, punya bakat bermusik, lalu satu keluarga itu juga biasa bermusik, tapi ingat bakat bermusik itu juga elit di era itu. Tidak banyak orang yang bisa main gitar gitu kan. Nah, pernah diceritakan siapa gitu saudaranya bahwa salah satu pimpinan mereka Tony Kuswoyo itu sejak di Tuban sudah belajar gamelan. Itu mungkin ada kaitannya dengan rasa kejawaannya itu tetap ada di dalam ya musik barat ya, tapi dia punya basic karawitan yang cukup juga. Kalau dari kisah-kisah mereka sebenarnya mereka bikin lagu itu karena tuntutan ekonomi. Jadi bukan soal ekspresi anak muda gitu, bukan ideologis. Jadi tuntutan ekonomi karena saat itu susah ya, mungkin di era Orde Lama itu kan ketika ada krisis ekonomi itu kan susah sekali. Kalau cerita mereka ya makan ubi, makan singkong itu biasa. Gimana cari duit hidup di Jakarta dengan kondisi semacam itu? Karena keterampilannya hanya musik ya musik. Mereka bikin lagu, main di pesta-pesta malam minggu gitu. Sampai akhirnya sampai bikin lagu lalu ditawarkan ke rekaman. Ya, dapur rekaman gitu. Jadi
dia tidak ada di arus-arus tongkrongan gitu. Jadi dia menciptakan tongkrongan menurut saya. Iya. Beda dengan geng Gipsy, Gipsy tadi ya. Mereka punya tongkrongan, tapi menurutku Gus Plus menciptakan tongkrongan karena dia benar-benar susah gitu. Tercipta dari himpitan ekonomi ini. Yang dia, Biasanya muncul dari himpitan Iya. ekonomi. jadi ketika belum Gus Plus masih Gus Plus sadar kan mereka dikenal juga. Iya, Tapi iya. kemudian juga nggak dapat uang banyak kan, habis juga. Mengeluh gitu-gitu. Si Nomo Kuswoyo itu cerita ya kalau habis main band nanti malamnya juga nyupir bemo gitu. Iya. Ya kalau sekarang kan aneh ya, anak band yang sukses gitu lalu ngojek gitu. Mungkin ya beda gitu. Iya. Ya gitu loh. Itu kisah-kisah mereka itu sebenarnya unik. Bas Gus Plus sih kayaknya populer tuh kan sebelumnya. Ya karena dia yang ya pelopor ya, maksudnya di dunia ini Iya. yang Dia kalau senior gitu loh. Jadi banyak cerita yang Kalau dibandingkan kayak yang malam-malam sebelumnya lah kayak LCLR atau Guru Gipsy, Ulun kan sebelumnya belum pernah mendengar lalu tuh. Nah, Gus Plus Ulun dasar pernah mendengar, memang populer gitu kan. sampai di Iya. telinga Ulun kayak gitu. Yang tahun 90-an lah akhirnya. Ya. Kalau secara pribadi aku terkesan Gus Plus ya mungkin karena kedekatan kultur gitu ya. Yang aku yang orang Jawa gitu, lalu aku menemukan kejawaan yang pop di situ. Tapi di luar itu ya banyak. Tadi soal nasionalisme, di grup band lain itu tidak banyak yang mengeluarkan, setiap album itu ada lagu yang memuja-muja tanah Nusantara gitu. Jadi Gus Plus itu punya lagu Nusantara sekitar 12. Jadi setiap album itu ada satu lagu yang judulnya Nusantara. Nusantara 1. Nanti album selanjutnya ada Nusantara 2. Nah, sampai Nusantara 11 atau 12. Isinya liriknya lagu itu adalah memuja-muja tanah air. Nasionalisme ala Gus Plus ini dengan gaya bahasa yang lain bisa kita temukan di lagu yang kemarin kita nyanyikan bersama Rame, Kolam Susu gitu ya. Iya, Itu nasionalisme secara kritis kan, Iya. bahwa kita kaya tapi Ya, realitanya kan kita lempar batu aja dari tanaman. Gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya mengingatkan soal kebanggaan terhadap tanah air, rasionalisme sebenarnya, tapi secara kritis. Nah kalau era sekarang kan agak susah begitu. Meskipun hidup di dunia populer, yang dijual adalah soal romantisme, soal dunia anak muda, tapi di satu sisi juga masih idealis memikirkan nasionalisme, agak susah. Iya. Karena Ya meskipun ada ya, tapi kalau sekarang enggak, maksudnya yang tahun 90-an, Oh, iya. tahun 2000-an gitu. Terutama tahun 2000-an itu. Cuma kalau lu lihat lagu-lagu nasionalis kan rata-rata cover lagu-lagu sebelumnya kan. Iya. Ya ada lagu-lagu yang memang bertemakan nasionalisme kan, populer. Itu aja lagi di cover yang disesuaikan lawan zaman lah. Iya. Di aransemen apa segala macam kayak itu. Kan banyak tuh yang pakai EDM, yang electronic dance music, itu digabung sama lawan gamelan dan sebagainya. Kan kayak itu mulai banyak di masa sekarang. Sebagai sebuah brand Pak, kira-kira kan kalau misalnya BTS itu kan sebagai sebuah brand tuh besar sekali kan. Dia empat pemuda yang kinyis-kinyis kan dari British kan, terus main film juga kan, brandnya selalu rapi dan dengan gaya rambut seperti itu. Nah kalau Cosmos nih gimana brand sebagai brand ini ya Pak ya? Brand marketnya ini apa punya itu juga ciri khas sendiri juga? Menurutku kalau di era itu ya kurang lebih sama sih, maksudnya kurang lebih sama itu ya pola popularitas di Eropa ya, di Inggris itu yang dikopi di sini gitu ya, yang dijadikan bahan jualan. Otomatis remaja-remaja di Jawa itu ya mengidolakan Gus Plus, menunggu-nunggu mereka manggung gitu. Gus Plus ini bayarannya mahal. Tapi kalau dalam konteks jangka panjang, ini kan konteks dunia industri musik berbeda ya di sana dengan di sini.
Beatles dengan grup band-band besar yang lain mungkin akan lebih mapan gitu. Ketika kita melihatnya sekarang gitu ya, punya aset kaya apa. Nah kalau Kus kan enggak, berbeda. Iya. Kalau cerita-cerita mereka di masa tuanya itu sangat menyedihkan. Oh, maksudnya warisannya nggak nyampe ke bagian materi pas Enggak dapat materi mereka itu. Enggak dapat materi. Ada sebuah laporan di tahun 70-an pertengahan gitu, mereka konser di Semarang. Honornya 3 juta. Tahun itu harga mobil sedan Corona 3,5 juta. Kalau dikurskan itu di era 2000-an honornya 300 juta. Jadi memang menjadi patron di era itu. Karena menjadi mesin industri mereka. Ya di luar musik tentu juga mengeluarkan tren ya. Mungkin pakaian, mungkin gaya gitu. Tapi aku nggak begitu mengikuti soal fashionnya. Lawan kan kalau kita bicara The Beatles tuh, kalau menurut lu lah, di masa-masa itu kan, masa-masa The Beatles tuh pakaian orang pada umumnya memang kayak itu. Boboannya kan keluar memang baju itu. Rambutnya. Iya, rambutnya dan lain sebagainya. Yang jadi pembeda lawan orang kaya itu kan buruk lawan hanyarnya aja. Ya itu kultur mereka kan pakainya gitu. Iya, kultur kondisi dingin, cuaca dingin dan lain sebagainya kan gitu. Kalau melihat film-film Bahari lah, misalnya kayak film-film Bahari, bahkan bebuhan buruh-buruh pabrik kan bejas juga, bebuhannya tetap pakai jas. Cuma yang jadi soal mungkin jasnya ada rapid sedikit, atau yang bahannya kada baik kah, kan gitu. Modelnya tuh. Ada kayak di, ibaratnya jauh beda kan kulturnya lawan di Nusantara sendiri kan. Nanti di dalam rangkaian acara kita Kus Plus ini akan muncul lagi. Jadi tidak hanya satu di album dalam itu. 150 album kalau nggak terbaik salah itu. ada 3 atau 4 album gitu loh. Artinya posisi Kus Plus ini di dalam konteks musik populer udah sangat penting. Iya. Dia ada 4 album yang masuk ke situ. Dari 23 Ada album gitu. ke-4, ke-5 gitu kalau nggak salah. Jadi masih berseri, masih banyak cerita ya. Oh, masih banyak. Kawa masih ini dicari-cari lagi kan, digali-gali Kus Plus. Ini kan Atau yang di menurutku di konteks Disney Plus itu yang kita tekankan adalah konteks bahwa Kus Plus menjadi patron masuknya genre-genre baru yang lebih liar gitu ya, lebih rock and roll, lebih distorsi gitu, lebih beatnya lebih cepat gitu. Pada masa itu. Tadi Rolling Stone, Beatles. Karena pada masa sebelumnya kan tahun 60-an lebih ke musik-musik yang lebih slow gitu ya, lebih ringan. Iya. Karena kembali lagi kan penikmat musik pada masa-masa itu yang punya waktu aja kan. Iya. Maksudnya yang punya waktu untuk bersantai kan gitu. Kalau kita lihat secara global, kalau kita anggap ini Kus Plus ini agen gitu ya, agen budaya pop gitu ya. Ya Kus Plus ini agennya gitu loh. Agen budaya pop yang populer di Inggris gitu ya. Iya. Terlepas darinya agen intelijen tadi ya kalau. Ya bukan maksudku Kus Plus menyadari saya dong jadi agen, enggak kan, itu kan sejarah ya. Tapi kalau kita lihat kaitannya lewat Kus Plus lah ini budaya pop yang tadi itu masuk. Lalu menyebar muncul band yang lain. Lagu. Jadi kalau Kus Plus itu bikin album apa, yang lain ikut. Album pop Jawa yang lain ikut. Album pop Melayu yang lain ikut. Disesuaikan karena kondisinya malah. Ini menjadi parameter Jadi panutan yang laku tren gitu ya, tren. Parameter tren Kus Plus gitu. Ayat tahun 70-an itu. Yang menentukan pasar waktu itu secara tidak langsung. Komersil. Lawan itu dibantu juga kayaknya para lawan penyiaran dan lain sebagainya. Iya, kalau kita bandingkan dengan era 90-an, 2000-an ya berbeda. Karena di 70-an, awal 80-an kan grup band belum banyak, media massa masih belum banyak. Jadi siapa yang merajai itu akan bertahan lama gitu. Kalau kemudian era 90-an akhir 2000 kan semakin banyak pilihan, jadi tidak ada itu
tren-tren yang enggak semuanya bebas menciptakan tren sendiri gitu. Kalau di radio dulu kan nggak bisa, karena nggak ada sumber yang banyak, iya. yang banyak. Ya kalau Kus Plus yang muncul ya itu aja. Mau Itu, kita mau iya. denger apa lagi, nggak ada yang lain itu. Kondisi anu kan juga malah ibaratnya penyiaran Indonesia berbeda jauh banget berarti malah ibaratnya zaman Kus Plus lawan zaman sekarang ketika sosial media itu sudah masif benar kan gitu. Jadi Bahkan- konteks itu mempengaruhi anu ya, pola distribusi kan, Iya, distribusi. cara menjual gitu. Bahkan kan ulun banyak juga melihat pemusik-pemusik nih kan penggiat-penggiat musik tuh yang inya bola genre, maksudnya bawa genre yang ibaratnya ujarnya lah meskipun dia tetap mencari keuntungan juga kan dari situ, ujarnya bahwa genrenya ini kada peduli ada yang nonton atau ada, yang penting nih ekspresi jiwa lah ibaratnya tuh. Papirnya aja. Napi mana tadi, Napi nggak ikut kah? Pemuka tadi lihat dulu samping nggak? Oh iya, Oh ini kan urutan keempat ya. iya. Selanjutnya itu kita akan membahas musik 90-an awal Nah, yang cukup merajai, slang. oh slang. Jadi minggu depan kita akan membicarakan slang. Jadi kita lompat dari akhir 769 ya, menjadi 60-an. 90, 91 gitu. Ya itu kan berbeda lagi. Jadi ini kita cukupkan dulu sampai Ya, kita- di sini ya Allah. Apa jadi yang bisa diambil apa tadi, kita bicara ke sana kemari, dari ke politik ke apa gitu, Iya. yang setidaknya ya apa yang kita ambil, lalu yang kita hidup di era sekarang ya, apa sih Ada. EUJ. Deden? Kalau yang menarik itu bagi ulun pribadi dari percakapan tadi Pak, yang Kus sebagai parameter pribadi. Sebagai apa? Yang Trendsetter iya, gitu. trendsetter yang menentukan tren apa yang laku Iya. pada zaman Oh, itu. Kalau di awal-awal 2000-an kan mungkin setelah era Padi, setelah Seppel Sheila, kan ada Peter Pan. Peter Pan. Iya, iya. Pengaruh Masih musik. ada semacam itu, ada gitu ya. Dan setelah itu kan pasar itu mungkin yang menentukan tuh semacam label. Misalnya di Korea rame K-pop segala macam. Iya. Band-band itu kan Label pasti- yang menentukan siapa yang mau jadi tren gitu. Iya kan. Iya. Masih ada sisa-sisanya itu ya. Iya. Tapi kalau sekarang agak beda ya. Hmm. Di 2020 ini Ya, agak terutama susah kan mencari trendsetter terutama yang 2020. kuat gitu. Karena masing-masing punya segmen. Iya. Iya. Ada yang itu kan ada segmen, ada yang ketujuh musik-musik yang Iya. santai, ada yang perlu ngebeat dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu banyak pilihan, pasar tidak dikuasai oleh satu pedagang gitu kan. Iya, iya. Banyak pedagang, kita tinggal perlu apa ke toko itu kan. Nah, Perlu apa, iya. kalau dulu enggak, tokonya satu. Hmm. Kalau enggak dua gitu. Jadi kayak gitulah Pasar konteksnya. monopoli ini jadinya. Bukunya sampai jatuh. Iya. Tapi pas satu lagi Pak, waktu itu Kus ada punya rival kayak misalnya zaman Oasis sama Blur atau Rolling Stone sama The Beatles. Kus waktu itu ada nggak Pak? Secara ekonomi gitu ya. Atau secara popularitas? gitu? Popularitas. Band-band Yang enggak ada lawan, Gus. Nggak ada lama. Iya. Karenanya memonopoli ini. Iya. Dibuat inya Nggak ada memonopoli. lawan. Ya kalau kita lihat posisinya di bawah Gus. Iya. Bukan soal kualitas musik ya, tapi soal popularitas, Popularitas. soal apa. Ada Panbers, The Mercies, ada Favorit, ada Deloitte, yang band ya, grup band. Jadi akhirnya kan yang menarik dari Kus Plus ini kan bahwa pada masanya perjuangan ini kan luar biasa sebetulnya. Iya, iya. Kalau kita bandingkan lawan zaman sekarang lah, terutama yang 2020-an ini, Oh, iya. itu jauh banget modelnya tuh. Aksesnya kan beda ya. Akses musik, kondisi politik, Iya. sosial, budaya dan lain sebagainya. Ya Allah. Dan Tapi komentarmu apa? Belum masuk kamu. Wih, Apa tanggapannya soal Deg Deg Plus?
Yang habis ngejam malam semalam nih. Masuk. Sepatah dua patah kaki. Patahin ya. Iya. Kelas enak. Tadi kita sudah kemana-mana, ke politik, ke Iya memang menyimak Apa? kita tadi. Timur-timur kan. Iya. Sampai kan luar biasa juga bang. Ya jadi bahan menarik kan tadi Jadi soal bahan Da Silva menarik. tadi ya. Da Silva dan Diana. Penasaran dulu jadinya lu udah Silva itu kan. Nah, enak bisa. Kena ya. Bisa ya. Banyak waktu kan. Tapi deg-deg plus nih kan. Deg-deg plus. Adalah Apa lagi? Soal trendsetter, Pembahasan kan banyak. soal nasib Ekonomi. ekonomi Iya. musisi zaman itu. sampai ke situ tadi. Iya. Luar biasa. Oke deh. Simpel itu ya Anda ya. Iya. Minggu depan kita akan lompat ke tahun 91. Slang. Sweet hehehe. Wah ini menarik kan. Anunya lo apa? Apa? Pancingannya untuk minggu depan lo. Kenapa lompatannya jauh benar? Karena tadi sebenarnya parameter yang paling utama adalah sejauh mana karya itu mempengaruhi Oh. ya tadi tren, popularitas, mempengaruhi kemunculan genre baru. Nah itu sebenarnya kenapa kok lompat ke 91 slang. Berarti pantas plus-plusnya mana? Karena iya trendsetter band lah. Band dalam konteks band lah. Band populer. Oke. Sampai jumpa di Malam Harmoni. Cikangan gitu. Panjang malam ini lah. Namanya Lumayan. plus.